Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, salam sehat untuk kita semua. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Akan tetapi kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun. Di saat ini kami datang bersembah sujud kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam doa kami ini, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami Bapa supaya kami mengerti sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salah satu yang paling sulit dilakukan oleh orang mulai dari penciptaan hingga sekarang adalah mengakui sebuah kesalahan. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah bertanya kepada manusia setelah Adam dan Hawa berdosa. Allah sudah tahu mereka berdosa. Allah sudah tahu mereka bersalah. Tapi apa jawaban daripada Adam dan Hawa? Mereka tidak mengakui keberdosaannya. Adam ditanya kenapa dia makan buah pengetahuan atau buah yang dilarang Tuhan. Dia berdalih, Hawa yang memberikan. Hawa ditanya, ular yang menggodanya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahkan hingga zaman sekarang, untuk mengakui sebuah kesalahan yang notabene-nya sudah benar-benar terbukti faktanya, realitanya, ada orang yang menyaksikannya. Tetapi sering sekali mencari dalih. Bahkan yang paling miris,
mengkambing hitamkan orang lain oleh karena kesalahan yang dia lakukan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop khotbah kita pada saat ini, hal mengakui kesalahan itu dilakukan oleh Daud. Dia tidak berdalih, dia tidak mencari alasan, dia tidak berkata karena aku tergoda lain sebagainya. Ketika Nathan menghampiri Daud dan memperingatkan akan dosa yang dia lakukan, telah mengambil Batseba, istri daripada Uria, dan dengan politik kekuasaannya membiarkan Uria mati, terbunuh demi memuluskan niatnya, maka dia bersalah, dia berdosa. Nathan selaku Nabi Allah datang memperingatkan Daud, datang menegur Daud, datang mengatakan bahwa Daud berdosa. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia ditegur? Dia tidak melawan. Dia tidak menggunakan kekuasaannya walaupun pada saat itu dia punya kuasa. Dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya segalanya untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi karena Daud dalam hal ini pemazmur, hidup menurut kehendak Tuhan, dia mengakui kesalahannya. Nah, firman Tuhan yang sampai kepada kita, saudaraku yang Tuhan kasihi, merupakan sebuah doa pengakuan dosa yang dilakukan oleh Daud kepada Allah. Ketika Nathan memperingatkannya dan dia tidak mencari alasan, justru dia mengakui segala kesalahannya. Maka apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berdoa kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dalam hal ini, pemazmur langsung bertobat. Pemazmur langsung memohon kepada Tuhan supaya sekiranya Tuhan mengampuni segala dosanya. Dia tidak berdalih lagi, tapi dia memohon kepada Tuhan, Tuhan ampunilah akan kesalahanku. Bersihkanlah aku dari segala dosa-dosaku. Tahirkanlah aku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dalam ayat yang kelima, di sana Daud mengakui bahwa dia sadar dia bersalah, dia sadar dia berdosa. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena kesadaran itulah maka dia bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuninya. Daud menyadari hanya pengampunan yang daripada Tuhanlah yang mampu mentahirkan kehidupannya, yang mampu memulihkan kehidupannya, yang mampu membersihkan dia daripada segala dosanya. Bukan kekuasaannya, bukan kehebatannya. Dalam hal ini, Daud merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat juga dalam kitab Raja-Raja, di mana Daud ketika ditegur oleh Nathan, atau dalam 2 Samuel 12, ketika Daud ditegur, dia berpuasa 3 hari 3 malam. Artinya dia menunjukkan sebuah kesungguhan untuk memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita mampu seperti Daud ketika dikatakan bersalah dan terbukti bersalah, dia tidak berdalih, tidak membenarkan dirinya untuk mengatakan aku wajar untuk melakukan hal itu. Dia tidak menggunakan kekuasaannya, tetapi dia mengakui kesalahannya. Sahabatku, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan Allah menghendaki pertobatan. Apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita pada saat ini? Kalau kita bandingkan kehidupan pemazmur dengan kehidupan kita, tentu jauh berbeda. Banyak dari kita sekarang ini, Bapak Ibu, sudah nyata-nyatanya salah, sudah nyata-nyatanya berdosa, sudah terbukti melakukan pelanggaran, tetapi masih menganggap dirinya benar. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan, yang pertama sekali, bahwa Yesus menginginkan sebuah pengakuan kita akan segala dosa-dosa kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, di sana jelas dikatakan, mari kita baca Bapak Ibu 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, dikatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka lewat firman ini, Yesus mau menginginkan kepada kita ada sebuah pengakuan akan segala dosa. Yesus katakan, siapa yang mengakui dosanya akan diampuni. Yang artinya, hanya orang yang mengakui dosanya, itu yang diampuni. Maka lewat firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kita semua orang yang percaya. Jika engkau salah di dalam kehidupanmu, jika engkau berdosa dalam kehidupanmu, jika engkau bersalah kepada sesamamu, kepada suamimu, kepada istrimu, atau kepada siapapun itu, maka jangan bentengi dirimu dengan mengatakan bahwa engkau benar. Atau jangan benarkan kesalahanmu dengan mencari dalil kenapa engkau melakukan hal itu. Tapi kalau engkau bersalah, yang harus engkau lakukan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan, akui kesalahanmu. Katakan memang aku bersalah, aku berdosa, aku mohon ampun. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebuah pengakuan akan keberdosaan, akan kesalahan, itulah awal daripada sebuah pertobatan, dan itu yang diinginkan oleh Yesus. Tidak ada dosa kita yang terlalu besar yang tidak diampuni oleh Tuhan. Sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus yang tersalibkan, Yesus yang mempersembahkan dirinya, menunjukkan kasih setianya begitu luar biasa, mampu mengampuninya. Maka pekerjaan kita sekarang adalah mengakui dosa kita. Jangan ada pertanyaan, Pak Pendeta, aku sudah mengakui dosaku, kenapa dia tidak mengampuniku? Itu urusan dia. Urusanmu adalah mengakui kesalahanmu. Urusan orang lain apakah dia mau mengampunimu, itu urusan dia, bukan urusanmu lagi. Yang menjadi urusan pertanggungjawabanmu itu yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Kalau engkau bersalah, engkau katakan engkau bersalah. Kalau kita berdosa, kita katakan, Tuhan aku berdosa, aku ampuni Tuhan. Tapi jangan engkau membenarkan dirimu akan keberdosaanmu. Seperti yang terjadi 3 bulan terakhir ini, 2 bulan terakhir, di mana sudah
Semua orang mengetahui bahwa dia bersalah. Tapi dia masih mencari dalil-dalil kasus Ferdy Sambo. Mencari dalil-dalil untuk membenarkan akan kesalahannya. Orang yang percaya tidak demikian. Maka satu hal yang pasti yang Tuhan inginkan, yang Yesus inginkan dari kita, yaitu sebuah pertobatan. Pertobatan itu akan terjadi ketika ada pengampunan, ada pengakuan dari kita akan segala keberdosaan kita. Bukan sebuah pembenaran diri. Itu yang pertama. Bapak Ibu, yang kedua, dari firman ini kita mau diingatkan. Ketika engkau sudah mengakui segala dosamu, maka bagian yang kedua yang kita inginkan adalah memohon belas kasihan daripada Tuhan. Daud, pemazmur, dia mengakui kesalahannya. Dia sadar akan keberdosaannya. Dia sadar akan kejahatannya. Oleh karena sebuah kesadaran didorong sebuah kesadaran itu, maka dia bermohon belas kasihan daripada Tuhan. Maka kita juga harus demikian, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Kalau engkau sadar akan keberdosaanmu, akan kesalahanmu, maka langkah yang kedua engkau memohon pengampunan daripada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Karena Yesus itu akan menunjukkan belas kasihan yang begitu luar biasa kepada kita. Dengan belas kasihan Tuhan, maka segala dosa kita akan diampuni. Tapi ingat Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang terjadi kepada Daud? Dosanya diampuni oleh Tuhan. Tapi ada sebuah konsekuensi daripada pelanggarannya. Anak yang dilahirkan bersebah akibat dari perselingkuhan Daud meninggal. Dalam 2 Samuel tersebut bisa kita lihat di sana Daud berpuasa. Di sana Daud ibaratnya bermohon kepada Tuhan. Bahkan Daud katakan, anak itu tidak salah Tuhan. Aku yang salah. Tapi bukan demikian cara Tuhan. Maka yang kedua juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita juga demikian. Meminta maaf bukan jalan satu-satunya. Artinya kalau kita meminta maaf, mengaku kesalahan kita kepada orang lain, jangan kita pikir hukum tidak berjalan. Ketika Ferdy Sambo juga mengaku kesalahannya, hukum tetap berjalan. Maka orang percaya juga harus demikian. Ketika kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mengampuni segala keberdosaan kita, berarti kita siap menerima resiko daripada Tuhan. Resikonya apa? Mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Atau membiarkan kuasa Tuhan benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Belas kasihan Tuhan begitu luar biasa mengampuni segala dosa kita. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita juga, ketika engkau sudah diampuni dosamu, maka buktikan pengampunan dosamu itu dengan cara apa? Dengan cara engkau melakukan hidup yang benar. Hidup yang teratur. Hidup yang berbelas kasihan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, lewat firman ini, kita mau disadarkan bahwa setiap orang yang percaya itu harus berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Ini yang terakhir. Hidup orang percaya itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Maka hidup yang di dalam Kristus juga demikian, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Pahamilah bahwa kasih setia Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus benar-benar nyata bagi kita. Maka kita juga harus menjadi orang yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Kalau engkau salah, engkau harus mempertanggungjawabkan kesalahan. Kalau engkau berdosa, engkau memohon pengampunan akan keberdosaanmu. Ingatlah bahwa Kristus begitu luar biasa mengampuni kita.
maka terima Kristus, akui segala keberdosaanmu. Jangan bawakan gengsimu, jangan bawakan harga dirimu, jangan bawakan logikamu akan kesalahan. Tetapi yang kau bawakan adalah pengakuanmu, supaya Tuhan mengampuni dosamu. Amin, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah kami, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami Bapa untuk bertobat, meninggalkan segala keberdosaan kami, dan mohon ampun atas segala keberdosaan kami Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni kami untuk segala dosa kami, untuk segala pelanggaran kami, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.